Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama persekutuan dengan Allah, di mana pada kesempatan sore hari ini Bapak Yahweh meminta saya untuk bersaksi tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua ya Bapak Ibu, di mana kedatangannya itu sudah sangat-sangat dekat sekali dan tanda-tandanya sudah mulai bermunculan ya Bapak Ibu saudara sekalian, baik di alam roh maupun di alam nyata. Tapi secara di alam roh itu sudah selesai Bapak Ibu, tetapi tinggal di alam nyata itu sudah nyata sekali tanda-tandanya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sudah nyata sekali tanda-tandanya, baik itu gempa bumi, tanah longsor, tanah gerak, perang antara bangsa demi bangsa Bapak Ibu saudara sekalian. Terus apalagi kesusahan besar ya Bapak Ibu saudara sekalian, secupak gandum sedinar, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mulai digenapi oleh Bapak Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus kedatangannya Bapak Ibu saudara sekalian, di mana dalam kitab Alkitab Matius Bapak Ibu saudara sekalian diminta Matius 24 ayatnya yang ke 37 kita baca Bapak Ibu saudara sekalian, kita loncat nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi di sini Tuhan minta kita untuk selalu bertobat, berjaga-jaga ya Bapak Ibu saudara sekalian, berwaspada selalu senantiasa, baik itu saat kita mau dipanggil dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan hidup ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu kita harus berjaga-jaga, berdoa, bertobat ya Bapak Ibu saudara sekalian, karena hidup kita ini bukan main-main Bapak Ibu saudara sekalian. Hidup kita ini adalah kesempatan untuk kita pergunakan untuk melayani Tuhan, hormat kemuliaan nama Bapak Yahweh Yesus Masalem. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, semakin gencar kejahatan di mana-mana. LGBT semuanya sudah terjadi. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan itu malah yang disahkan oleh dunia Bapak Ibu saudara sekalian, ya kan? Nah, jadi maka dari itu kita harus tetap jaga jubah kita, kekudusan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah yang percaya tetap percaya, yang cemar tetap berbuat cemar, yang kudus tetaplah kudus Bapak Ibu saudara sekalian. Apalagi sekarang ini Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya Bapak Ibu saudara sekalian kepada anak-anak muda, kepada ibu-ibu, orang tua, tua muda semuanya Bapak Ibu, sudah diberikan mimpi, karunia mimpi penglihatan tentang akhir zaman Bapak Ibu saudara sekalian, yang dimana artinya kita itu diminta untuk tetap berjaga-jaga di dalam mimpi atau penglihatan tersebut. Ketika nanti sudah tiba mimpi atau penglihatan tersebut, harinya Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang sudah digenapi Bapak Ibu saudara sekalian, itu kita sudah tahu, kita sudah siap Bapak Ibu saudara sekalian. Hati, pikiran, jiwa dan roh hidup kita udah siap Bapak Ibu saudara sekalian. Memang sekarang ini ya Bapak Ibu, menjaga kekudusan itu ya Bapak Ibu, itu sekarang ini tuh sedang ditampi oleh Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, sedang dimurnikan Bapak Ibu saudara sekalian. Dulu Bapak Yahweh itu pemisahan antara gandum, ilalang, bahkan pemisahan pun masih sampai sekarang ya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan terus setelah pemisahan, habis itu penampian, pemurnian Bapak Ibu saudara sekalian. Dan sekarang ini pemurnian Bapak Ibu, pemurnian yang sangat-sangat ketat Bapak Ibu. Saya merasakan bahwa itu hidup dalam Tuhan itu sangat-sangatlah, yang dalam roh ya Bapak Ibu, itu sangat-sangatlah gimana ya, benar-benar
kita harus menderita, pikul salib, bayar harga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seperti yang dikhotbah-khotbahkan orang lain atau pendeta-pendeta lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersaksi gini pun tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hadapi di dalam kehidupan kami persekutuan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu benar-benar Tuhan minta itu seorang hamba yang kudus, yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa Yahweh Yesus Elohim, yang tidak bercacat celah Bapak Ibu. Sekalipun kita ada dosa Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan minta kita terus bertobat setiap hari, setiap detik, setiap menit Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita manusia setiap hari berdosa Bapak Ibu. Setiap detik, menit itu berdosa, baik dosa pikiran, hati, perkataan kita, semuanya itu berdosa ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manusia yang tidak berdosa Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang kita tidak berdosa Bapak Ibu, apa salah dan dosaku gitu. Jangan bilang Bapak Ibu sekalian. Yang tahu adalah Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Maka dari itu, ketika kita tahu itu berdosa, kita cepat-cepat minta ampun sama Bapa Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Jangan dilama-lamain Bapak Ibu. Karena kalau semakin terus dilama-lamain Bapak Ibu sekalian, itu Tuhan menagih Bapak Ibu sekalian, menagih dosa kita, menagih kita Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita datang sama Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, minta ampun sama Tuhan. Dan ketika kita sudah datang minta ampun sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus membasuh tubuh, jiwa, dan roh hidup kita Bapak Ibu sekalian menjadi baru. Dan kita harus tetap mencuci jubah kita Bapak Ibu sekalian setiap hari Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu Bapak Ibu. Karena sekarang ini ya Bapak Ibu, di tahun, apalagi tahun sekarang ini Bapak Ibu, itu bukanlah tahun yang mudah Bapak Ibu sekalian seperti tahun-tahun yang dulu pada umumnya Bapak Ibu, dari tahun 2001, 2000 sekian Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini dari 2021 sebenarnya Bapak Ibu sekalian, 2021 itu 22, 23, 24 itu merupakan hari-hari tahun-tahun yang genting Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu merasa 2021 masih belum ada, 2022 masih belum, 2023 Bapak Ibu sekalian itu sudah mulai Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang ini 2024 itu sudah nyata sekali, dinyatakan sekali oleh Bapak Yahweh Yesus Elohim, tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian. Karena banyak manusia yang meminta tanda-tanda, tetapi banyak yang tidak percaya Bapak Ibu sekalian. Mereka menganggapnya itu hukum alam, itu mereka menganggap bumi lagi rusak, bumi lagi apalah yang disalahin bumi Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu. Jadi dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang pada akhirnya Tuhan berjumpa sama anak-anak Tuhan yang benar-benar hidupnya kudus, berkenan. Agar apa? Agar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah mau datang Bapak Ibu sekalian. Itu jadi diberikanlah Roh Kudusnya kepada mereka semua Bapak Ibu sekalian, untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus di mana-mana Bapak Ibu sekalian, menyampaikan pertobatan Bapak Ibu sekalian. Karena angkatan kita ini Bapak Ibu adalah angkatan yang terakhir, panggilan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu sekalian, ngeri-ngeri sedap sekalian Bapak Ibu, benar-benar ngeri, sangat-sangat ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup kita itu sekarang pikirkan saja keselamatan Bapak Ibu, kekekalan Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang dunia ini tuh sudah tidak semakin baik lagi Bapak Ibu. Dunia sudah semakin kacau. Harga beras pun sudah semakin mahal, kebutuhan pokok pun sudah semakin mahal. Saya tadi belanja sama mama saya itu Bapak Ibu, itu 50.000 habis untuk bahan bumbu doang Bapak Ibu sekalian, bumbu kayak bumbu-bumbu dapur ya Bapak Ibu sekalian, belum bahan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Kalau tambah ayam udah 80.000 Bapak Ibu, kalau udah tambah tempe 100.000. Itu baru itu saya berdua saja sama mama saya Bapak Ibu sekalian, anak satu Bapak Ibu sekalian, itu berdua saja kami, harganya udah segitu Bapak Ibu sekalian. Gimana nanti mereka yang punya anak banyak Bapak Ibu sekalian? Makanya kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja Bapak Ibu sekalian itu. Nah itu saya merasakan sekali bahwa kedatangan Tuhan itu memang benar sangat-sangat dekat. Kenapa? Karena itu pemurnian. Kita sudah dipisahkan dari orang-orang. Tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, kita dipisahkan dari kambing domba, ilalang gandum Bapak Ibu sekalian. Dan juga habis dipisahkan Bapak Ibu, diteliti lagi, diseleksi lagi sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Habis itu, habis diseleksi, dipilih Bapak Ibu sekalian, habis itu dimurnikan Bapak Ibu sekalian. Emas ya Bapak Ibu, ketika kita lihat emas
misalnya saya mau emas itu, nah emas itu dibersihin dulu Bapak Ibu saudara sekalian, dibersihin dulu, habis itu dibersihkan, dimurnikan Bapak Ibu saudara sekalian, di apa itu di perapi-apian gitu Bapak Ibu saudara sekalian, pokoknya dimurnikan, nah baru dijual kan Bapak Ibu saudara sekalian, menghasilkan nilai yang sangat mahal Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu saudara sekalian, kita itu benar-benar dimurnikan karena kita berharga di hadapan Bapa Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Maka dari itu ketika proses pemurnian inilah yang sangat-sangat berat Bapak Ibu saudara sekalian, maka dari itu banyak manusia yang jatuh dalam dosa Bapak Ibu, jatuh bangun dalam dosa itu wajar Bapak Ibu. Tetapi kalau kita udah tahu itu dosa Bapak Ibu sekalian, cepat-cepat kita bertobat Bapak Ibu, kita cepat-cepat untuk minta ampun sama Tuhan dan sama sesama kita manusia, baik itu orang tua, adik, kakak, tante, paman, bibi kita Bapak Ibu sekalian, siapapun yang masih hidup Bapak Ibu. Dan juga kita tidak ada lagi hubungan dengan orang yang sudah mati Bapak Ibu. Jadi kita jangan mendoakan orang-orang yang sudah mati itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia sudah di kuburan, kita masih di dunia ini Bapak Ibu. Dia nggak tahu di surga kah, di neraka kah Bapak Ibu sekalian. Jadi doa-doa kita untuk mereka itu yang sudah mati tidak akan sampai Bapak Ibu, tidak akan pernah sampai kepada mereka Bapak Ibu. Yang ada kita bodoh Bapak Ibu, mau aja di bodoh-bodohin sama makhluk-makhluk gaib itu Bapak Ibu sekalian. Itu makanya itu jangan kita, ada kok di firman Tuhan bahwa orang hidup dan orang mati sudah tidak ada hubungannya lagi. Orang mati tugasnya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Tinggal orang yang mati, orang yang hidup inilah ya Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki kesempatan. Jadi kata Tuhan Yesus Kristus waktu mau disalib itu Bapak Ibu, pada saat perempuan-perempuan itu menangisi dia, kata Tuhan Yesus Kristus apa? Tangislah dirimu sendiri. Itu artinya apa? Tangislah dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Jangan kita tangisi orang-orang yang sudah meninggal. Memang sedih ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah mati itu Bapak Ibu, apalagi orang tua kita, orang tersayang kita, terkasih kita Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan tidak mau kita berduka berlama-lama Bapak Ibu. Cukup sehari aja Bapak Ibu sekalian. Itu pengalaman mama saya Bapak Ibu sekalian, ditegur oleh Bapak Yahweh bahwa ketika almarhum papa saya meninggal pada saat itu tahun 2019 Bapak Ibu, mama saya itu berduka citanya tuh berlarut-larut Bapak Ibu, sampai kurang lebih 1 bulan. Sampai saya ajak, saya kan cutinya 3 hari waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya cuti ya, walaupun saya masih sedih Bapak Ibu sekalian, tapi saya berusaha untuk tidak bersedih hati Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya bawalah mama saya ke kosan saya Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya menghilangkan rasa sedihnya mama saya ditinggalkan papa saya Bapak Ibu sekalian. Terus abis itu nggak hilang juga sedihnya Bapak Ibu sekalian. Pas di kosan, mama saya bilang udah 3 hari aja mama nginep di kosan, mama mau pulang ke rumah di Bekasi, kata mama saya gitu kan. Oh iya mak, ya udah, saya kembali ke kosan tuh Bapak Ibu. Terus habis itu mama saya nelfon saya nangis Bapak Ibu. Nangisnya apa? Nangis kangen papa saya Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian, mama saya berlarut-larut nangis Bapak Ibu dalam 1 bulan itu Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan kirim hambanya Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu hambanya bersama dengan pengerjanya untuk apa? Untuk mendoakan mama saya supaya tidak menangis berlarut-larut Bapak Ibu sekalian. Itu, dan akhirnya dilepaskan, dan akhirnya sudah tidak ada lagi kesedihan itu Bapak Ibu. Kenapa? Dan Tuhan Yesus berkata, kamu sudah buka celah untuk iblis, jangan kamu bersedih lama-lama. Ngapain kamu bersedih lama-lama? Cukup kesedihan itu sehari saja, kata Bapak Yahweh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Aku tahu kalian sedih, kata Bapak Yahweh seperti itu kepada mama saya. Tetapi tidak usah kalian tangisi mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu, apalagi suamimu itu, kata Bapak Yahweh SAW. Seperti itu Bapak Ibu. Dan habis itu mama saya tanya, ini sudah pernah saya ceritakan, mama saya tanya sama Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus, di mana tempat papa saya, kata mama saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban itu lewat saya Bapak Ibu, lewat saya tidur, diberikan mimpi papa saya sudah di surga Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya situlah mama saya sudah tidak bersedih hati lagi sampai saat ini Bapak Ibu. Ya walaupun kadang-kadang suka rindu ya Bapak Ibu, tetapi ya sudah hanya sekedar rindu saja Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh tangis lagi, dan kita tidak boleh berdoa untuk orang yang sudah mati itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah tidak ada hubungannya lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungannya lagi. Jadi untuk apa kita doakan Bapak Ibu? Doa-doa kita itu untuk orang-orang mati itu sia-sia saja semuanya itu. Dan juga kita ngapain datang ke kuburan Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Ya udah dikubur ya sudah Bapak Ibu sekalian, nggak ada hubungannya lagi Bapak Ibu. Yang ada iblis senang Bapak Ibu, kan di kuburan itu banyak iblis-iblis ya Bapak Ibu, banyak setan-setan ya. Jadi mereka senang Bapak Ibu sekalian. Senang karena apa? Karena mereka karena mereka itu
Jadi kayak kesempatan, wah tertawalah iblis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ibarat kata kalau bahasa manusia, ngapain kalian datang? Wow, mereka sudah mati, ngapain kalian datangin lagi gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus juga tidak suka kita datang ke kuburan atau kalau mau bersihkan makam boleh-boleh saja, tapi jangan berdoa di kuburan Bapak Ibu sekalian. Itu karena apa? Hubungan kita dengan orang yang mati itu sudah tidak ada hubungannya lagi Bapak Ibu sekalian. Itu ada semua di firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita diminta oleh Tuhan yang hidup ini adalah untuk bertobat, berjaga-jaga. Entah kita dipanggil Tuhan dalam keadaan mati atau pengangkatan, kita tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian itu. Jadi mau dalam keadaan mati, dalam keadaan pengangkatan, kita harus sudah siap sedia Bapak Ibu sekalian itu. Dan juga rendah hati. Pokoknya selama kita hidup ini tuh bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan melakukan kehendak Bapa Yahweh Yesus Meselaim Bapak Ibu sekalian. Di sini yang paling susah untuk melakukan kehendak Bapa Yahweh Yesus Meselaim Bapak Ibu, karena melakukan kehendak Tuhan Yesus itu bertentangan dengan daging dan roh Bapak Ibu. Daging kita pengennya begini, roh kita pengennya begitu Bapak Ibu sekalian. Kan seperti di dalam kitab Alkitab ya Bapak Ibu, bahwa kalau kamu sudah hidup dalam roh, hendaklah kamu meninggalkan kedagingan kamu Bapak Ibu sekalian itu. Tapi kalau kamu mau hidup dalam kedagingan, ya sudah, kamu ikuti saja. Itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, kita harus mengikuti apa kata roh dan mengikuti kehendaknya Bapak Ibu sekalian. Ada juga di firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, takutilah Tuhan Allahmu Bapak Ibu sekalian, dan lakukanlah kehendaknya. Kalau nggak salah itu di kitab Ulangan Ulangan kalau nggak salah deh. Pokoknya perjanjian lama Bapak Ibu sekalian itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di saat ini di penghujung zaman Bapak Ibu sekalian, zaman sudah mau dihancurkan, bumi ini sudah mau dihancurkan Bapak Ibu sekalian, tetapi masih ada kemurahan Tuhan untuk apa? Masih ada belas kasihan Tuhan untuk kita anak-anaknya mau bertobat Bapak Ibu. Dan apalagi di sekarang ini ya Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus itu terus berjalan Bapak Ibu sekalian. Karena untuk apa? Untuk terus diberitakan kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang pertobatan, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, tentang semua tentang Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Apalagi di agama-agama seberang pun mereka sudah mulai percaya, banyak yang bertobat Bapak Ibu, banyak yang mulai percaya, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat hidup Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan tidak memandang agama, suku, budaya, ras apapun. Kalau Tuhan mau melawat orang tersebut menjadi saksinya Bapak Ibu, memakai orang tersebut untuk alatnya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Mau agama seberang ke agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, semuanya itu tidak pandang agama Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua bangsa, semua agama Bapak Ibu sekalian itu. Maka dari itu di sini kita diminta Tuhan untuk terus bertobat, berjaga-jaga, dan jadilah gadis bijaksana Bapak Ibu. Kita baca lagi dalam kitab Matius 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Maksudnya ini roh mereka tertidur Bapak Ibu. Jadi walaupun semua bilang Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, tetapi belum datang-datang, itu Bapak Ibu sekalian, jangan roh kita mati Bapak Ibu sekalian, jangan pelita kita padam Bapak Ibu sekalian, tapi bila kita roh menyala-nyala, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita Bapak Ibu sekalian itu. Terus habis itu waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi gadis-gadis yang bodoh ini Bapak Ibu, mereka selama hidupnya tidak mempersiapkan kedatangan tuannya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk segala macam aktivitas dunia apapun, berdagang, sampai-sampai ketika nanti hari hanya kita tidak tahu Tuhan Yesus datang Bapak Ibu sekalian, kita tertidur Bapak Ibu sekalian itu. Dan apa kata mereka gadis-gadis bijaksana itu? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi ketika mereka pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu. Jadi ketika gadis bodoh itu kembali, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah terlambat bagi gadis bodoh itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika tuannya datang, ditutuplah pintu, Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu juga dengan kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ketika kita sudah benar-benar terlambat, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu, kita tidak peka, Bapak Ibu, itu akhirnya nanti terjadi seperti gadis yang bodoh itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Akhirnya Tuhan berkata, siapa kalian, aku tidak mengenal kalian, Bapak Ibu saudara sekalian. Itu. Nah, maka dari itu ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mau kita dipanggil Tuhan dalam keadaan meninggal, Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga harus bersiap sedia, Bapak Ibu. Kita harus bertobat. Intinya kita bertobat, Bapak Ibu, setiap hari. Bertobatnya gini, kalau kita tahu itu pencuri, Bapak Ibu, kita mencuri atau mencuri barang, Bapak Ibu, terus kita diam-diamin itu dosa kita, Bapak Ibu. Pikirnya tidak ada yang tahu gitu, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan menagih, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita tidak membereskan dosa kita. Kita tidak datang minta ampun sama Tuhan, tidak datang minta ampun sama sesama kita, Bapak Ibu sekalian. Itu Tuhan menagih, Bapak Ibu sekalian. Terus kita dikejar, Bapak Ibu sekalian, mau lewat mimpi, kalau lewat apapun itu Tuhan terus tagih, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dia tidak mau bertobat dari dosanya, dan akhirnya Tuhan pakai orang untuk menegur orang tersebut yang mencuri ini, Bapak Ibu. Sekali teguran tidak mau dengar, 2 kali teguran tidak mau dengar, dan akhirnya 3 kali teguran tidak mau dengar juga, dan akhirnya apa? Maut, Bapak Ibu sekalian, yang menjemput dia, Bapak Ibu sekalian. Entah pada saat dia dalam keadaan sakit maut itu di rumah sakit, dia masih diberi kesempatan untuk bertobat, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau tidak, Bapak Ibu, sudah terlambat, Bapak Ibu. Makanya Tuhan selalu bilang, jadilah gadis yang bijaksana, jangan seperti gadis yang bodoh. Karena gadis bodoh itu dia tidak mempersiapkan kedatangannya. Mereka tidak mau bertobat, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak mau sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan hati, jubah, semuanya, Bapak Ibu, jiwa dan roh hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya Tuhan selalu berkata, jadilah gadis yang bijaksana dan teruslah berjaga-jaga dalam persekutuan doa kami, Bapak Ibu sekalian. Ketika kami berdoa, Tuhan selalu berkata, tetap berdoa, bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu, senantiasa rendah hati, mengucap syukur dalam segala. Itu selalu, Bapak Ibu sekalian, selalu dibilang sama Bapak Yahweh untuk selalu berjaga-jaga. Banyak berjaga-jaga itu, Bapak Ibu sekalian. Bertobat semuanya itu, Bapak Ibu sekalian. Itu, Bapak Ibu. Jadi kita selalu harus rendah hati, berjaga-jaga, berwaspada selalu, Bapak Ibu sekalian. Karena iblis juga sekarang ini kerja keras loh, Bapak Ibu, untuk menarik anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, untuk supaya datang sama dia, Bapak Ibu. Sama si Iib ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga tarik-menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibarat kata kita di tengah-tengah, iblis dan Tuhan Yesus itu ada di samping kita, Bapak Ibu, di kiri kanan kita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menarik kita, tapi kita tidak mau, kadang enggan. Terus iblis narik kencang, Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya kalau kita tidak kuat, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita ikut kepada si Iib, Bapak Ibu sekalian. Itu. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita menang, Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi sekarang ini susah-susah gampang, benar-benar pemurnian itu sangat-sangat ketat ya, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita sudah memberi, kalau kita tidak bertobat, Bapak Ibu sekalian, itu juga sama aja, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya jelang pengangkatan semua ini, Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, benar-benar harus murni di hadapan Bapak Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar harus hidup kudus, berkenan di hadapan Bapak Yahweh Yesus Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu kita harus melakukan kehendaknya, Bapak Ibu sekalian, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus selama kita di dunia ini. Yang kita ditanya nanti, apakah yang sudah kamu lakukan untuk aku, untuk Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak tanya dari mana kamu dapat harta itu, hartamu kemana. Terus Tuhan tidak tanya apa jabatanmu selama di dunia. Tuhan tidak tanya, Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan tanya adalah Tuhan tanya apa yang sudah kamu lakukan untukku selama kamu hidup di dunia ini. Kalau sudah ditanya seperti itu, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Masa kita mau jawab, aku membunuh Tuhan, aku ini Bapak gini. Ya udah, kalau kita jawab itu ya neraka, Bapak Ibu sekalian, pada saat penghakiman nanti, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi benar-benar semua itu dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita harus bertobat sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, menghasilkan buah pertobatan itu, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita masih di dunia ini, tetapi pakailah hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Bapak Yahweh Yesus Bapak Ibu sekalian. Jangan kompromi, Bapak Ibu sekalian. Itu
Itu ya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan jangan juga kita curang Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kita korupsi, jangan kita menerima suap. Jadi intinya Alkitab ini mengatur semua kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu Tuhan tahu Bapak Ibu saudara sekalian manusia-manusia di muka bumi ini Bapak Ibu saudara sekalian. Maka dari itu Tuhan taruh semua di Alkitab ini Bapak Ibu saudara sekalian, dan semua itu sudah terjadi Bapak Ibu saudara sekalian. Mau di pengadilan itu juga ada di Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Mau di kantor polisi, hukum-hukum semua ada di Alkitab, undang-undang semua. Kalau Bapak Ibu cermati semua itu sudah ada di Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Terus saat kita melihat berita tentang kejadian-kejadian semua itu sudah ada di Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Terus kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu, kalau secara roh itu ada di Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita menyikapinya secara roh ya Bapak Ibu saudara sekalian, itu semua sudah ada di Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Mama saya setiap kali setelah bertobat Bapak Ibu, setiap kali mama saya nonton berita kayak atau apapun itu dikaitkan dengan rohani Bapak Ibu saudara sekalian, dan itu semua ada di Alkitab kata mama saya. Dulu saya sempat sebel Bapak Ibu saudara sekalian, apa-apa dikaitkan dengan Alkitab, saya bilang gitu kan Bapak Ibu. Papa saya juga begitu Bapak Ibu sekalian, almarhum papa saya, apa-apa dikaitkan dengan Alkitab ini rohani kata gitu kan, bla bla bla, pokoknya berdebatlah kami Bapak Ibu. Dan tetapi setelah saya dipanggil Tuhan bertobat seperti ini Bapak Ibu sekalian, benar semua itu kehidupan kita itu semua sudah diatur dalam Alkitab ini Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab ini adalah merupakan tuntunan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Itu jadi benar-benar luar biasa Alkitab itu Bapak Ibu sekalian itu. Dan Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar adalah Allah yang luar biasa. Tuhan tahu semua yang ada di pikiran kita, hati kita, semuanya Bapak Ibu sekalian. Dosa-dosa pikiran, dosa hati kita yang tidak terlihat itu yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Dan itu harus cepat-cepat diselesaikan oleh oleh kita dan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita tidak gelisah. Biasanya orang-orang yang gelisah rohnya itu Bapak Ibu, yang tidak tenang itu apa? Mereka yang kayak seperti dikejar-kejar. Itu rohnya Bapak Ibu sekalian. Rohnya Bapak Ibu sekalian itu tidak tenang. Karena apa? Rohnya itu yang masih hidup ya Bapak Ibu sekalian itu biasanya ada yang gelisah itu. Kenapa? Rohnya itu tidak tenang Bapak Ibu. Kenapa? Seperti dikejar-kejar. Misalnya dia habis melakukan dosa itu dia memang tenang Bapak Ibu sekalian, tetapi rohnya itu tidak tenang Bapak Ibu sekalian, tidak tenang, gelisah Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus mengejar dia untuk apa? Untuk bertobat. Mau nggak dia bertobat orang ini? Kalau dia bertobat ada pengampunan untuk orang tersebut Bapak Ibu sekalian. Makanya Tuhan selalu berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah setiap hari Bapak Ibu sekalian, dan tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh Bapak Ibu sekalian. Itu apalagi sekarang ini Tuhan memakai orang-orang biasa untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan tentang mimpi penglihatan akhir zaman Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang pertobatan, tentang apa? Pemulihan, tentang apa? Tentang banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya kita mau dengar nasihat-nasihat yang lembut-lembut seperti berkat-berkat Bapak Ibu sekalian. Saya di persekutuan kedua kami ditegur Bapak Ibu. Jangan kalian datang hanya untuk mencari berkat Bapak Ibu sekalian, berkat jasmani Bapak Ibu, berkat uang gitu Bapak Ibu. Tetapi apa? Karena apa? Karena Tuhan selalu menyediakan Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan itu selalu menyediakan berkatnya di saat-saat kita genting. Misalnya itu Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika kita mau pergi ke suatu tempat dan kita tidak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Ini pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mau pergi ke suatu tempat, mama saya dan persekutuan doa kami pergi ke suatu tempat, kami tidak memiliki uang sama sekali untuk apa? Untuk berangkat ke sana Bapak Ibu sekalian, nginep gitu Bapak Ibu sekalian. Kan kalau pergi itu harus pegang uang ya Bapak Ibu, setidaknya berapa lah gitu Bapak Ibu. Dan itu tuh perginya hari Minggu, dan pada saat itu di ATM saya itu benar-benar gak ada uang Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak ada uang, tidak ada perbekalan untuk kami pergi ke sana Bapak Ibu sekalian, ke suatu tempat itu. Dan akhirnya pada hari Sabtu itu sebelum kami pergi, puji Tuhan kami cek rekening saya Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Ibu sekalian, ya puji Tuhan, tidak besar, tidak kecil Bapak Ibu sekalian, tetapi cukup untuk kami bisa pergi ke sana. Dan akhirnya saya bilang sama mama saya, ini ada berkat sekian Bapak Ibu sekalian. Terus saya bilang, ada berkat sekian, cukupkanlah berkat ini, saya bilang gitu, sampai kita pulang Bapak Ibu sekalian, sampai kita pulang kembali lagi ke rumah kita Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya puji Tuhan hari Senin itu cukup Bapak Ibu sekalian.
kami bisa beli oleh-oleh, kami bisa beli itu Bapak Ibu. Yang orang lain lihat adalah ketika kami pergi itu banyak uang Bapak Ibu, tetapi mereka tidak tahu Bapak Ibu bahwa ketika kami pergi kadang-kala disuruh Tuhan juga Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala gini Bapak Ibu, di luar logika nalar kita manusia Bapak Ibu, ketika kita nggak punya uang tapi Tuhan suruh kita pergi ke sana, ayo Bapak Ibu mau gimana? Kalau yang bekerja mungkin gampang ya Bapak Ibu sekalian, ada ini, ada simpanan tabungan. Tapi kalau kayak saya, persekutuan doa kami, tidak memiliki tabungan sama sekali Bapak Ibu, tidak ada pensiun Bapak saya, tidak ada apapun. Dan ketika Tuhan menyuruh kami untuk pergi ke sana Bapak Ibu sekalian, kita harus pergi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang nanti Tuhan sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Padahal secara logika kita nggak punya uang. Kalau nggak punya uang ngapain kita pergi ya Bapak Ibu sekalian? Itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan punya cara Bapak Ibu, ada aja. Dan itu di saat-saat kita genting Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya sering banyak mendengar itu dari pendeta-pendeta Bapak Ibu sekalian, pendeta-pendeta yang benar-benar tidak bekerja sama sekali secara sekular dan dia hanya mengandalkan lututnya. Dan itu mereka selalu berkata Tuhan menolong selalu dalam keadaan genting. Pada saat saya masih bekerja saya emang iya gitu kan Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada saat saya sudah resign, hidup saya untuk benar-benar pelayanan Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar Bapak Ibu sekalian, ya udah. Jadi apa yang dialami oleh para pendeta itu Bapak Ibu sekalian, kami mengalaminya Bapak Ibu ketika kami disuruh pergi ke sana, ke kota A, ke kota B, kota C Bapak Ibu, dan kami tidak punya uang sama sekali Bapak Ibu di tangan. Ini benar Bapak Ibu sekalian, tidak punya uang di rekening sama sekali. Di rekening saya itu 331 perak Bapak Ibu sekalian. Terus kami bilang gini, Tuhan yang benar aja dong, kami pergi naik apa? Kami pergi bagaimana? Kami pergi masa nggak bawa uang? Terus gimana nanti kami di sana? Pokoknya kekhawatiran manusia itu berkecamuk lah Bapak Ibu sekalian. Terus akhirnya tenang saja, Tuhan cuma bilang aja apa? Tenang anakku, tenang. Semua aku handle, semua aku pokoknya aku handle. Tidak akan kubiarkan, pokoknya janji-janjinya gitu Bapak Ibu sekalian. Janjinya selalu dibilang sebelum hari Minggu, dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Percaya saja berkat itu sudah ada sebelum hari Minggu kata Bapak Yahweh, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Ya walaupun berkatnya tidak terlalu besar juga ya Bapak Ibu, dan tidak terlalu kecil juga, tetapi puji Tuhan cukup Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya apa? Kami pergi ke sana, udah kami bersuka cita bersama dengan saudara kami, Bapak Ibu sekalian, saudara seiman kami, dan ternyata Tuhan ada maksud menunjukkan sesuatu kepada kami untuk kami bisa melihat, ternyata seperti ini gitu Bapak Ibu. Ternyata Tuhan menyuruh kami pergi ke sana, ternyata begini begitu gitu Bapak Ibu sekalian. Padahal uang nggak ada di tangan Bapak Ibu sekalian itu loh Bapak Ibu, itu benar Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menolong kita di saat-saat genting Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan juga itu satu, dan ketika kami pergi waktu itu ke daerah Jawa Barat Bapak Ibu sekalian, daerah waktu itu gempa Cianjur Bapak Ibu sekalian, saya sebut saja namanya Cianjur itu Bapak Ibu. Pada saat itu Bapak Ibu, saya, mama saya, mama tua saya atau kakak mama saya itu Bapak Ibu, ada Angel, Michael pada saat itu, dan abang saya Bapak Ibu yang menyetir. Itu kami benar-benar nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu sekalian, sama sekali nggak punya uang. Saya, kakaknya mama saya, Angel, semua Michael nggak ada yang punya uang Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan apa? Suruh kita ke Cianjur Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan rekan kami, saudara kami yang tidak seiman Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk memberi adalah gitu Bapak Ibu sekalian. Pokoknya berjumpalah di sana. Kata Bapak Yahweh apa? Pergi kalian. Tetapi pada saat itu kami sudah membeli itu barang-barangnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang kami nggak boleh disebut lah ya Bapak Ibu. Pokoknya pemberian lah Bapak Ibu sekalian itu. Dan kami sudah beli waktu itu jauh-jauh bulan Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu mereka mau lebaran ya kalau nggak salah itu. Ya kalau nggak salah mau lebaran beberapa tahun yang lalu lah Bapak Ibu sekalian itu. Terus kami sudah persiapkan 2 dus itu Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya terus kami tanya, kapan kami pergi Bapak? Saya bilang gitu kan. Saya sama Angel waktu itu saya tanya, kapan kami pergi Bapak Yahweh? Saya bilang gitu. Terus uangnya gimana? Udah pokoknya segala macam manusia berkecamuk lah pikiran-pikiran manusia itu. Terus akhirnya sudah pergi saja besok. Terus berjalanlah beberapa minggu. Nah minggu depannya Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah itu hari Sabtu ya, hari Sabtu apa hari apa tuh, pokoknya dalam minggu depan itu. Terus
kami malamnya, oh ya Jumat perginya Sabtu, Bapak Ibu sekalian, perginya Sabtu. Terus mama tua saya nginep di rumah saya, Bapak Ibu, bersama dengan abang sepupu saya. Terus itu mobil, kami sewa mobil juga nggak punya uang, Bapak Ibu sekalian, benar-benar nggak punya uang sama sekali. Dan akhirnya pada saat itu anak mama tua saya yang pertama itu, almarhumah itu, Bapak Ibu sekalian, itu dia punya kenalan yang punya bisa rental mobil, Bapak Ibu sekalian, yang bisa sewa mobil 1 hari, Bapak Ibu. Dan akhirnya semua itu Tuhan pakai almarhum pak kakak saya untuk memakai uangnya, Bapak Ibu sekalian, untuk menyewa mobil, ya kan, Bapak Ibu sekalian, menyewa mobil. Tuhan pakai beliau. Terus akhirnya kami berangkat lah besok paginya. Terus tapi yang anehnya nih, Bapak Ibu, nggak ada uang sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Terus kita secara manusia ini bilang, Bapak ini gimana sih, kok kami pergi nggak punya uang sama sekali, kata kami gitu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kami pergi nggak ada uang, kami lemes ya, Bapak Ibu sekalian, kita semua lemes, Bapak Ibu. Gimana lah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau pergi tapi nggak punya uang sama sekali di tangan ataupun di rekening, gimana Bapak Ibu sekalian? Ini tapi kami benar-benar nggak punya uang sama sekali, hanya mobil rental saja, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Pergi kalian ke sana, aku sudah merencanakan semua ini, jadi kalian harus pergi, kata Bapak Yahweh itu, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya dengan berat hati, Bapak Ibu sekalian, berat hatinya karena apa, kamu nggak punya uang, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya kami pergi, ya sudah, kami pergi ke daerah Cianjur tersebut. Waktu itu masih gempa-gempa, Bapak Ibu sekalian. Pergi kalian ke sana, ke Cianjur, jumpailah orang ini, kata itu, Bapak Ibu sekalian. Terus akhirnya kami pergi, Bapak Ibu, tapi kami pergi dari baik pergi maupun pulang ya, Bapak Ibu, itu sama sekali nggak ada berkat sama sekali, nggak ada uang sama sekali di rekening, di kantong kami semua nggak ada uang. Mau saya, mama Angel Michael, semua tuh abang-abang saya nggak ada uang sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Sampai pulang pun kami nggak ada uang sama sekali, Bapak Ibu. Terus alhasil, Bapak Ibu sekalian, Tuhan pakai lagi almarhum kakak sepupu saya, Bapak Ibu sekalian, untuk memakai uangnya untuk minjam, Bapak Ibu sekalian. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami bisa pergi makan siang, Bapak Ibu. Itu hanya beberapa ratus ribu doang, Bapak Ibu sekalian, kami bisa makan siang. Dan malamnya kami nggak makan, Bapak Ibu. Jadi udah kita sedih hati lah, Bapak Ibu. Karena pergi nggak punya uang. Dan akhirnya itu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita diajarkan Tuhan untuk mau tidak kita melakukan kehendaknya di saat kita tidak punya uang sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam persekutuan doa kami setelah dibentuk seperti ini, diajarkan Tuhan, mau tidak kalian melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kalian tidak punya uang, Bapak Ibu sekalian. Itu, Bapak Ibu sekalian, secara logika, kalau nggak ada uang ngapain kita pergi, Bapak Ibu sekalian. Sampai almarhum kakak saya bilang gini, kok nggak ada uang kalian pergi? Kata almarhum kakak saya gitu, Bapak Ibu sekalian. Udah tau nggak punya, dia marah-marah sama mama tua saya, Bapak Ibu, sama mamanya. Gimana sih ceritanya, kok kalian nggak punya uang, kok berani pergi gitu, Bapak Ibu sekalian? Kok berani pergi sih, Mak, katanya gitu kan. Dia kesel karena kami memakai uangnya, Bapak Ibu sekalian. Terus akhirnya marahlah dia, tapi marah-marah juga dia ngasih ke kita juga, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya kami pakai untuk makan siang, malam kami tidak makan sama sekali itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan kami ke Cianjur itu hanyalah untuk mengantarkan barang-barang itu, Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu masih ada gempa ya, Bapak Ibu. Jadi akhirnya ya udah, saya Angel, Michael sempat sedih, sempat marah, kesel, Bapak Ibu. Kita semua yang di dalam mobil itu sempat kesel, marah, sedih. Karena apa? Karena tidak ada uang sama sekali. Dan ketika kami sampai ke rumah saudara kami itu yang tidak seiman, Bapak Ibu sekalian, kami berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu, Bapak Ibu. Apa yang di pikiran kami adalah, gimana kami pulang, nggak ada uang. Saya bilang gitu kan, nggak ada uang sama sekali. Kita ngobrol sama orang yang punya rumah, ngobrol, tapi pikiran kita apa? Aduh, nggak ada uang, ini gimana ini, kalau kita lapar, kalau kita ini segala macam, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya Tuhan bilang, itulah maksud tujuanku adalah kamu mau nggak melakukan kehendak Bapakku semua selahim ketika kamu tidak punya uang, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, kita sembako udah kita beli jauh-jauh bulan, tapi ketika hari H mau ke Cianjur, Bapak Ibu, gak ada uang sama sekali, sepeser pun tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Itu saya sudah lepas dari kerja, sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu benar-benar, mau tidak kamu melakukan kehendak Bapakku semua selahim ketika kamu tidak punya uang?
melangkah, jadi melangkah dengan iman. Jadi di situ saya mengerti, oh ini artinya melangkah dengan iman. Sekalipun kami nggak punya uang Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan suruh Bapak Ibu, Tuhan pelihara, Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita sampai tujuan, baik pergi maupun pulang dengan selamat Bapak Ibu. Walaupun dengan hati ya dibilang sedih secara manusia Bapak Ibu ya, tidak munafik lah Bapak Ibu. Nggak ada uang ya nggak bersuka cita ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tangan kosong kita pergi Bapak Ibu sekalian. Maksud hati kita juga mau ya jalan-jalan lah Bapak Ibu, harus dari Cianjur gitu Bapak Ibu. Dan kami sampai Cianjur itu malam, ya udah kami pulang, udah makan di rumah Bapak Ibu. Makannya apa? Mie dan telur Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami juga nggak punya lauk pauk lagi Bapak Ibu. Sudah habis Bapak Ibu. Karena kami pikir pulang dapat berkat gitu makan di luar. Enggak, sama sekali enggak Bapak Ibu sekalian. Jadi sama sekali kami benar-benar kosong, nggak ada uang sama sekali di rekening, di ATM semuanya Bapak Ibu. Jadi disitulah kami persekutuan doa kami diajarkan untuk apa? Mau nggak kamu melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu berat bagi kamu, sekalipun kamu tidak punya uang sama sekali, tapi itulah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh kita pergi Bapak Ibu sekalian, karena akan ada sesuatu maksud yang Tuhan tunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian itu. Dan kita juga diuji oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk begini begitu, mau nggak hati kita Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Terkadang Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan Yesus itu bertentangan dengan daging kita, dan roh kita itu bertentangan Bapak Ibu sekalian. Itu jadi ya pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, kesaksian kami itu sungguh-sungguh benar-benar melangkah dengan iman. Ketika Tuhan sudah suruh, ya sudah. Kalau Tuhan sudah suruh pergi. Kalau Tuhan suruh ini, lakukan. Mau ada duit nggak ada uang, Tuhan berkati, Tuhan sertai perjalanan kita. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Dan saya pikir pendeta-pendeta itu nggak masa iya sih gitu kan Bapak Ibu sekalian. Tetapi setelah saya merasakannya, ternyata benar. Ketika mereka melangkah dengan iman, Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Pendeta-pendeta tersebut, orang-orang biasa tersebut, atau siapapun, kalau Tuhan suruh pergi Bapak Ibu sekalian. Mau pendeta, mau orang-orang biasa, kalau Tuhan suruh pergi Bapak Ibu sekalian ke orang yang Tuhan suruh Bapak Ibu sekalian itu. Jadi saya berpikir, merenung, ternyata tidak mudah ya seperti ini, tidak mudah seperti apa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak Bapak Ibu mau jadi pendeta, coba panggilan atau bukan Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan panggilan, jangan Bapak Ibu, lebih baik sekolah sekuler saja. Karena apa? Karena menjadi pendeta hamba Tuhan itu tidaklah mudah, mengikuti kehendak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mau nggak kita taat, mau nggak kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mau nggak kita disiksa, dianiaya, mau nggak kita dihina, dicela oleh orang lain, mau nggak kita berbuat kasih ketika kita sudah disakiti oleh orang lain, oleh saudara kita, mau nggak Bapak Ibu? Ketika kita mau benar-benar Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan urapi, ya sudah melangkah untuk sekolah Alkitab. Tapi kalau tidak panggilan, jangan. Karena apa? Karena kalau kita sudah berjalan setengah langkah dan kita menyerah, itu nanti yang ada hidup kita hancur Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak main-main untuk mengikuti Tuhan Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang berpikir, yang bekerja, yang yang masih secara sekuler Bapak Ibu sekalian, mengikuti Tuhan itu senang kok, mengikuti Tuhan itu diberkati, mengikuti Tuhan begini-begini banyak senangnya. Tetapi mereka tidak tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memilih anak-anaknya untuk mengikuti Tuhan, itu tidak mudah. Untuk pikul salib, bayar harga, penderitaan. Kan di sini dikatakan awal permulaan penderitaan. Tuhan tidak pernah janjikan kesenangan bagi kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan selalu memberkati kita. Berkat-berkatnya selalu tercurah. Tetapi banyak yang lupa bahwa mengikut Tuhan hanya untuk mencari berkat jasmani, berkat uang saja Bapak Ibu sekalian. Masih banyak kesaksian-kesaksian kami yang kami alami, yang akan kami ceritakan nanti Bapak Ibu sekalian. Tapi itu benar-benar kehendak Tuhan itu di luar logika manusia Bapak Ibu. Tetapi satu, kalau Tuhan sudah suruh Bapak Ibu, ya udah lakukan. Mau ada uang nggak ada uang, mau kita nggak ada barang, nggak ada ada atau nggak ada, lakukan Bapak Ibu. Nanti Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus akan tuntun kita Bapak Ibu sekalian. Itu. Dan kemarin pada saat itu Paskah kemarin itu Bapak Ibu, kami kan kalau Paskah itu jelang Paskah ada jalan-jalan Bapak Ibu sekalian dari gereja.
Itu kami benar-benar baru kemarin terjadi Bapak Ibu, itu tidak ada uang sama sekali untuk kami pergi Bapak Ibu sekalian. Sampai pendeta kami tanya, jadi pergi tidak? Maunya kami tidak jadi pergi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena nggak ada uang sama sekali di tangan. Mama saya, mamanya Angel tidak ada uang sama sekali di tangan, nggak ada, di rekening pun nggak ada. Dan akhirnya kami bilang, kami putuskannya hari Sabtu malam ya Om, saya bilang gitu. Dan akhirnya apa? Tidak sampai Sabtu malam, Tuhan pakai mulut pendeta kami untuk apa? Yaudah, Om pastikan ikut ya kalian, katanya gitu kan, supaya apa? Udah vilanya sudah terdaftar segala macam gitu. Ya udahlah. Dan akhirnya sebelum dibegitukan juga, kami tanya juga sama Tuhan, boleh nggak kami pergi Bapak? Kata Bapak Yahweh, pergi saja, pergi, tenang saja untuk biaya. Oke. Saya bilang ya udah pergilah. Nah, mama saya sempat kesel, ini kalau nggak ada uang sama sekali, ini kita nggak usah pergilah, katanya gitu kan. Iya juga ya, bingung kita juga, memakan juga nggak ada uang, nggak ada beras, nggak ada apapun gitu Bapak Ibu sekalian. Udahlah nggak usah pergi. Tapi saya bilang gini, nggak boleh gitu, Bapak Yahweh udah mengizinkan suruh pergi, kita bilang gitu kan. Mau ada uang nggak ada uang, pergi, kata saya gitu Bapak Ibu sekalian. Udah pengalaman ke Cianjur, kemanapun Tuhan sertai kan, mau ada uang nggak ada uang gitu kan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ya udah, mama saya bilang ya udah pergilah gitu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami bertiga persekutuan doa kami pergi untuk merayakan Paskah Bapak Ibu bersama saudara seiman kami tanpa membawa uang banyak Bapak Ibu sekalian. Itu di saat-saat genting hari Sabtu Bapak Ibu sekalian. Saat-saat genting hari Sabtu itu Tuhan kasih Bapak Ibu. Sabtunya itu Sabtu apa? Sabtu sore Bapak Ibu sekalian. Sabtu sore Bapak Ibu. Jadi ketika kami puasa Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan berkat ya, puji Tuhan. Kami beli makanan untuk kami persiapkan hari Minggu besoknya, kami pergi Bapak Ibu sekalian itu. Dan puji Tuhan kami pergi Bapak Ibu. Jadi ya itu, Tuhan Yesus izinkan kadang kita nggak ada uang itu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kehendak Tuhan, mau nggak, walaupun nggak ada uang sama sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mendengar ini tidak percaya, tetapi inilah yang kami alami Bapak Ibu sekalian, bahwa mau ada uang atau tidak ada uang, kalau Tuhan suruh pergi, kalau Tuhan suruh ini itu melakukan kehendaknya, kita harus lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Karena di situ ada Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, supaya kita bisa melihat ternyata ini loh maksudnya Tuhan suruh kami pergi gitu Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu. Jadi kita di sini disuruh Tuhan untuk berjaga-jaga, bertobat, melakukan kehendaknya Bapak Ibu sekalian. Karena masuk surga itu tidaklah mudah. Sekalipun kita sudah melakukan ini itu, memberi memberkati orang lain semuanya, mengampuni semuanya, mengasihi, kalau ada satu yang tidak kita bereskan itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus kudus, surga itu kudus, jadi kita tidak bisa sembarang masuk Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang masuk surga di Taman Firdaus itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan pada saat dia dijumpai pada akhir mautnya nanti Bapak Ibu sekalian. Pada saat dia di akhir maut itu, di ujung tanduk Bapak Ibu sekalian, dia mau bertobat, rohnya mau bertobat, mau datang sama Tuhan secara pribadi Bapak Ibu sekalian, dan dia mau mengakui dengan mulut, hati, pikiran, jiwanya, walaupun tubuh jasmani dia saat itu di rumah sakit tidak berdaya Bapak Ibu sekalian, seperti papa saya contoh, itu dia, papa saya berserah, papa saya ketika didoakan bertobat, diurapi Tuhan dari ujung kaki ujung kepala, mengalir terus. Ketika bercerita yang tadinya tidak pernah nangis jadi nangis Bapak Ibu, yang tadinya makan tidak pernah berdoa jadi berdoa Bapak Ibu. Itu karena kemurahan Tuhan. Papa saya akhirnya masuk surganya Taman Firdaus Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita mau punya rumah Bapak Ibu, kita harus benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Kita pakai hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Bapak Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Itu karena jaga pelita roh kita itu harus tetap menyala-nyala itu di saat dunia tidak pasti. Dunia ini kan tidak pasti Bapak Ibu sekalian, tapi hanya Tuhan Yesus yang memberikan kepastian Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu kesaksian saya Bapak Ibu sekalian secara pribadi dan persekutuan doa kami itu Bapak Ibu. Itulah jadi anak-anakku yang kukasihi, kembali lagi bersama dengan Bapak Kusuma Selohim pada saat sore hari ini. Saat ini Bapak Kusuma Selohim berbicara dengan kalian melalui tubuh anak ini, Wita yang kupakai untuk menyampaikan pesan pertobatan, pesan kedatangan Bapak Kusuma Selohim. Bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, karena Bapakku Yesus Selohim tidak bosan-bosannya untuk menyuruh kalian bertobat, karena masih banyak anak manusia di muka bumi ini yang tidak mau bertobat,
Banyak manusia-manusia yang tidak mau bertobat, yang angkuh jasmani rohani. Ketika disuruh bertobat oleh orang yang kuutus, mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak percaya akan hal itu. Karena apa? Karena mereka menganggap aku tidak berdosa, diriku tidak berdosa. Mereka menganggap seperti itu. Tetapi yang melihat itu adalah Bapakku Yesus Kristus. Mataku melihat, mataku menjelajah ke seluruh dunia. Mata Bapakku Yesus Kristus menjelajah ke seluruh bumi. Mata Bapakku Yesus Kristus menjelajah ke seluruh hati, kedalaman manusia. Kalian selalu bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Itu kalian selalu bernyanyi itu dari kalian sekolah minggu sampai sekarang ini. Terbukti bukan Bapakku Selaim ada melihat. Tapi ketika kalian sudah dewasa, kalian itu melupakan semuanya. Kalian sudah melupakan semua dari Bapakku Selaim. Kalian tidak mau bertobat. Kukatakan pada kalian semua, bertobatlah, jadilah gadis bijaksana dan jangan jadi gadis bodoh. Ketika kalian kupanggil dalam keadaan mati, bertobatlah, bertobatlah. Ketika kalian sakit, bertobatlah, bertobatlah. Mati maksudnya mati roh kalian itu. Banyak manusia yang seperti zombie, roh, mati roh. Jasmaninya kalian masih ada, masih hidup, tapi roh kalian mati. Roh kalian itu mati. Roh kalian mati. Kenapa roh kalian bisa mati? Karena kalian tidak menghidupkannya dengan apa? Pujian, penyembahan, baca firman, puasa. Kalian tidak pernah menghidupkannya itu. Yang kalian sibukkan adalah bermain gadget. Yang kalian sibukkan adalah kalian bekerja, kalian bersekolah, kalian sibuk dengan urusan duniawi. Aku tidak menyalahkan kalian bekerja. Tetapi alangkah baiknya ketika kalian bekerja, kalian mau merenungkan kebaikan-kebaikan Bapakku Selaim, mau mengingat kebaikan-kebaikan Bapakku Selaim, bahwa kalian bekerja sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah dari Bapakku Selaim, bukan karena kuat gagah kepintaran kalian. Maka dari itu ketika kalian bekerja, selagi masih ada uang di rekening kalian, gaji kalian, pakailah gaji-gaji kalian itu untuk apa? Untuk berbagi, untuk memberkati hamba-hambaku yang ada di pelosok, orang-orang biasa, pendeta, siapapun yang kupakai, berkatilah mereka itu. Karena apa? Semua sudah difirman. Berkatilah mereka yang memberikan kalian tentang kebenaran firman dari Bapakku Selaim. Baca itu. Kalian jangan terlalu pelit untuk memberkati mereka semua. Karena tanpa mereka, kalian tidak tahu kebenaran firman dari Bapakku Selaim. Tanpa mereka, kalian juga tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyampaikan itu saja, kalian tidak mau percaya. Mereka sudah berusaha keras untuk membawa kalian kepada apa? Pertobatan. Tapi kalian dengan angkuh, kalian berkata, aku tidak berdosa. Apa salahku? Aku tidak berdosa. Aku tidak berdosa. Hei, kalian sama seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak mau bertobat. Yang kubawa keluar dari tanah Mesir tidak bersyukur. Mereka malah melihat ke belakang. Ingat ya anak-anakku yang kukasihi, dunia ini sedang dipenuhi oleh air, dan air. Kalian sudah melihat bukan banjir di mana-mana. Hujan sebentar saja sudah banjir, bukan? Tidak hanya di Indonesia, di pelosok bumi, di negara-negara Asia, Afrika semuanya, Belanda semuanya, Eropa sudah genang banjir. Banjir warna kecoklatan itu sudah kuturunkan. Itulah murka dari Bapakku Yesus Hamasi Elohim. Karena apa? Karena kalian tidak mau bertobat. Kalian tidak mau bertobat. Kalian tidak mau merendahkan diri di hadapan Bapakku Yesus Hamasi Elohim. Kalian tidak mau tersungkur di hadapan Bapakku Hamasi Elohim. Yang kalian andalkan adalah pekerjaan kalian. Yang kalian andalkan adalah kepintaran kalian. Padahal tanpa Bapakku Hamasi Elohim Tuhan Yesus Kristus, kalian tidak pintar. Kalian tidak bisa bekerja. Jadi jangan berbangga. Pekerjaan itu bisa kalian tunjukkan kepada siapapun. Tetapi kalau kalian bermegah di depan pekerjaan, di depan Bapak Semasulahim lewat pekerjaan kalian, jangan harap pekerjaan itu akan awet. Akan kuambil pekerjaan itu dan kalian akan menjadi pengangguran. Karena sekarang ini aku juga menghukum PHK di mana-mana. Semuanya akan kuhukum, baik dari segi ekonomi, segi pekerjaan, segi apa lagi? Semuanya. Industri, segi apapun, pertanian, persawahan, semua peternakan akan kuhukum.
Yang tadinya bisa bekerja jadi tidak bisa bekerja. PHK akan terjadi di mana-mana dan akan banyak pengangguran. Secupak gandum sedinan akan terjadi, bahkan sudah berjalan. Tidak hanya hari raya saja barang-barang menjadi naik. Mau hari raya, mau hari tidak raya, hari-hari biasa, semua sudah naik. Itu supaya aku genapi, supaya kedatangan Bapa SAW tidak ada lagi penundaan. Tetapi banyak manusia tidak tahu dan tidak mau tahu. Mereka menganggap dan mereka menyalahkan pemerintah yang ada di negara kalian, yang ada di daerah kalian. Padahal itu juga libatkan dari Bapa SAW yang memakai tangan-tangan mereka untuk mengacaukan bangsa Indonesia ini, supaya kalian datang kepada Bapakku SAW bertobat, supaya kalian tahu bahwa kedatangan Bapakku SAW Tuhan Yesus Kristus itu sudah dekat, sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalian banyak yang tidak mau percaya. Kalian tidak percaya akan firman-firman dari Bapakku Yesus SAW. Yang kalian mau percaya adalah berkat jasmani, berkat rohani kalian tidak mau dapat. Kalian meminta karunia-karunia ini, itu. Tapi kalian bisa tidak mempertanggungjawabkannya itu. Kalian iri ketika ada orang yang mau menerima karunia itu. Kalian iri. Aku memberikan karunia itu tidak sembarangan orang. Aku menilik dulu orang ini. Aku proses orang ini tersebut. Luar dalam aku proses. Ketika dia sudah layak, baru aku berikan karunia ini untuk mereka semua itu. Entah itu karunia penglihatan, bahasa roh, mimpi, atau apapun itu. Makanya kalau kalian belum bisa bertanggung jawab akan hal yang kecil, jangan pernah minta-minta. Hal kecil itu adalah kalian saja datang doa saja tidak mau. Kalian datang baca firman saja tidak mau di tengah kesibukan kalian. Yang kalian scroll itu apa? Sosial media yang lain. Ketika disuruh berdoa kalian tidak mau. Datang ke gereja hanya sekedar datang ke gereja, Alkitab kalian bawa, lalu setelah pulang dari gereja Alkitab kalian simpan, lalu kalian keluarkan lagi hari minggu depannya. Itu artinya kalian tidak menghidupkan Roh Kudus yang ada dalam diri kalian, yang ada di dalam hati kalian itu. Hidupkanlah Roh Kudus itu, makanya roh kalian biar menyala-nyala. Kedatangan Bapakku SAW Tuhan Yesus Kristus kalian kedua adalah pencurahan Roh Kudus, pemulihan keluarga yang rusak, pemulihan keluarga yang hancur, pemulihan keluarga yang tadinya berzina. Justru yang berzina itulah yang berikan pertobatan. Misalnya suami kalian berzina, kalian kupisahkan, suami istri ini kupisahkan. Supaya apa? Supaya istri adat yang doa di dalam keluarga itu untuk menuntun anak-anaknya. Tetapi si istri tidak mau bertobat, justru aku limpahkan ke suaminya. Walaupun dia sudah berzina beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali, kalau dia mau datang bertobat, aku ampuni dosanya. Dan si istri tidak kulihat. Kenapa? Karena sudah berkali-kali ku tegur, sudah berkali-kali ku hajar, sudah berkali-kali ku berikan mimpi penglihatan. Dia tidak mau percaya juga, tidak mau menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang mendidik anak-anaknya. Jadi jangan salahkan kalau kasih karunia itu berpindah kepada suaminya yang berselingkuh itu. Kalau si istri tidak mau mengakui, mengampuni dosa suaminya, padahal suami sudah berzina. Bapakku SAW sana sudah mau mengampuni orang yang berzina. Suaminya yang berzina aku mau mengampuni. Siapa kalian? Siapa istri yang tidak mau mengampuni suaminya yang berzina? Sombong sekali kalian. Ampuni saja. Kan kalian sendiri yang mau diampuni, dipulihkan. Kalau suami istri ada salah satu yang berselingkuh atau bermasalah, setidaknya ada satu orang yang mau datang bertekuk lutut di hadapan Bapakku SAW. Entah itu suaminya yang selingkuh, istrinya harus datang berdoa kepada Bapakku SAW yang bertobat. Walaupun istrinya selingkuh, suaminya harus datang bertobat, mengakui dosa-dosanya. Kadang manusia itu ya, walaupun suami istri siapapun udah berselingkuh, mereka terus berkuar-kuar menceritakan kesalahan keburukan suami istrinya yang sudah berselingkuh itu. Tetapi mereka lupa, mereka tidak mau datang sama Bapakku SAW.
Mereka datang doa, ya Tuhan, aku ingin dipulihkan rumah tanggaku, tetapi mereka tidak mau bertobat. Coba kalian renungkan, apa salah kalian ketika suami kalian menyeleweng? Apa salah istri kalian ketika istri kalian menyeleweng? Adakah salah di dalam diri kalian? Jadi jangan sepenuhnya kalian salahkan suami atau istri kalian yang berselingkuh itu. Salahkanlah diri kalian sendiri. Itulah ujian, proses yang kuizinkan dalam hidup kalian, supaya kalian bertobat. Kalau tidak ada suatu masalah yang kuizinkan dalam hidup kalian itu, kalian tidak mau bertobat, kalian tidak tahu akan kesetiaan kebaikan dari Bapakku SAW hidup, itu artinya kalian hidup di dalam zona nyaman. Kalau orang yang sudah hidup dalam zona nyaman, mereka tidak akan pernah melihat kebaikan dari Bapakku Yesus SAW. Mereka tidak pernah mau menjalankan proses dan tidak pernah tahu tentang proses itu. Maka dari itu bersyukurlah ketika ada sesuatu hal yang kuizinkan terjadi dalam hidup kalian. Jadi bertobatlah dan berjaga-jagalah. Berwaspadalah selalu senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah ketika masih ada suatu masalah yang kuizinkan dalam hidup kalian. Itu artinya proses yang harus kalian nikmati, yang kalian harus jalankan selama kalian masih hidup. Bersyukur. Siapa tahu dengan masalah itu menjadi berkat buat kalian semua. Tapi banyak yang negative thinking sama Bapakku Yesus Maselohim, bahwa dengan adanya masalah hidup kalian hancur. Hey, kata siapa? Dengan adanya masalah hidup kalian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena ketika masalah itu sudah dipulihkan oleh Roh Kudus, oleh Bapakku Yesus Maselohim, Tuhan Yesus Kristus, kalian bisa bercerita, bersaksi kepada banyak orang yang mengalami suatu problema yang sama dengan kalian, sehingga orang tersebut akan merasa terberkati, sehingga orang tersebut akan merasa dikuatkan oleh dengan kesaksian kalian. Itu, maaf saudara kan. Itu, jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi Bapakku Maselohim. Asal kalian mau merendahkan diri kalian di hadapan Bapakku Maselohim, merendahkan diri di hadapan Bapakku Maselohim, di hadapan manusia, dan mau meminta maaf kepada suami atau istri kalian, anak-anak kalian, maka dosa-dosa kalian kuampuni semuanya. Selama kalian tidak mau bertobat, tidak mau mengakui dosa-dosa kalian, akan aku kejar terus dosa-dosa kalian itu sampai kalian bertobat. Kalau kalian sudah tidak bertobat, tidak mau bertobat, ya sudah, maut. Bukankah dosa itu adalah maut? Tapi kalau kalian mau bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah pertobatan, kalian akan kuampuni dosa-dosa kalian dan tidak akan kutagih-tagih lagi dosa-dosa kalian itu. Sekalipun kalian sudah baptis selam, tapi kalau hidup kalian tidak bertobat, terus melakukan dosa, tidak ada artinya kalian baptis selam. Baptis selam itu merupakan tanda kalian menyerahkan hidup kalian kepada Bapa Maselohim, tapi bukan untuk pertobatan. Pertobatan itu setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, waktu. Karena apa? Kalian selama hidup kalian berbuat dosa. Tiap detik, tiap menit berbuat dosa. Makanya, selagi masih ada kemurahan belas kasihan dari Bapakku Maselohim, bertobatlah, karena kedatangan Bapakku Maselohim Tuhan Yesus Kristus itu adalah akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran, akan terjadi pemulihan keluarga lepas keluarga, akan terjadi fenomena-fenomena alam yang tidak kalian ketahui, yang dulu belum pernah ada, bahkan yang dulu pernah ada akan kumunculkan, dan pengulangan firman dari Bapa Maselohim dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Istri Lot bahkan akan terjadi nanti. Makanya jangan kalian menghadap ke belakang seperti istri Lot itu. Karena apa? Istri Lot itu melihat ke belakang dan akan diubah menjadi tiang garam. Dan Nabi Nuh sekarang ini banjir di mana-mana. Itu akan terjadi pengulangan. Dan berapa orang yang selamat di dalam bahtera Nabi Nuh itu? Sedikit bukan? Hanya 8 orang. Makanya itu, pakailah hidup kalian untuk memuji, memuliakan, menyembah nama Bapa Maselohim, bertobat untuk menjadi berkat
menjadi terang dimanapun kalian berada, dan akan diubahkan menjadi tubuh supranatural, tubuh kemuliaan dari Bapakku semesta lain. Di luar logika manusia bukan? Ya, karena Bapakku semesta lain itu adalah roh. Kalian tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan manusia. Dan Bapakku semesta lain, apa yang Bapakku semesta lain melakukan untuk manusia, kalian tidak bisa menyelaminya. Kalian juga tidak bisa menyelami apa yang dilakukan oleh manusia untuk kalian. Karena apa? Karena kalian itu Bapak semesta lain yang gerakan. Ibarat kalian itu boneka. Jadi kemanapun kalian melangkah pergi, Bapak semesta lain yang ada. Makanya itu, libatkanlah Tuhan, libatkanlah Bapak semesta lain dalam perencanaan, dan jangan lupa berdoa kalau kalian keluar. Kalau kalian keluar, berpergian, dekat, jauh, berdoalah supaya ada benteng dari Bapa semesta lain, supaya ada urapan dari Bapa semesta lain menjaga kalian dari mara bahaya, kecelakaan, apapun itu. Orang-orang yang kecelakaan itu dan mati di tempat karena mereka tidak mau berdoa dan mereka tidak mau bertobat ketika ditegur oleh Bapa semesta lain, baik secara keras maupun secara lembut. Jadi jangan sia-siakan hidup kalian semua, dan lakukanlah kehendak dari Bapakku Yesus Maselahim. Apa yang kusuruh untuk kalian, lewat apapun itu, lewat mimpi, lewat penglihatan, atau lewat lisan. Kalau kalian suruh, kalau Bapak Maselahim sampaikan kepada orang lain, sampaikanlah itu, kesaksian-kesaksian itu. Karena itu artinya kalian menceritakan kebaikan-kebaikan dari Bapakku Yesus Maselahim. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Aku tidak henti-hentinya untuk menyampaikan pesan pertobatan, pesan kedatangan Bapak semesta lain. Ini kejadian akan lebih dahsyat lagi. Sudah terjadi apa? Banjir. Pantai sudah apa? Banjir rob. Mudah pasang naik bukan? Kalau dulu pasang naik surut sedikit. Gunung api sudah mulai meletus. Erupsi sudah di mana-mana. Tanah bergerak. Ingat, bumi ini, bawah bumi ini adalah neraka. Makanya jangan heran kalau kalian mendengar teriakan-teriakan orang yang menjerit-jerit panas, panas, panas. Itu adalah neraka. Mereka-mereka yang masuk neraka. Surga neraka itu kekal. Sudah ada yang pernah mendengar itu. Kalau kalian pernah dengar ceritanya, dan akhirnya orang itu bertobat, karena orang yang mendengar itu sangat ngeri. Itu dia tahu itu adalah neraka, karena Bapak semesta yang sudah memberitahu kepada dia. Jadi akhirnya dia bertobat bahwa dia tahu neraka ada. Jadi jangan sia-siakan panggilan untuk pertobatan. Cuci jubah kalian setiap hari, jaga mahkota kalian, jaga hati kalian, dan bela roh kalian terus menyala-nyala. Walaupun kalian, aku tahu tidak mudah melakukan semua ini, tetapi Bapakku semesta lain memampukan kalian kalau kalian mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa semesta lain. Berjaga-jagalah, bertahanlah sampai akhirnya. Bertahanlah sampai akhirnya, karena Bapa semesta lain selalu menjaga kalian sampai akhir zaman, sampai dunia ini ditutup. Dan kerajaan 1000 tahun itu sudah ada. Makanya baca firman dari Bapa semesta lain. Dalam roh semua sudah selesai. Tinggal dalam nyata saja kucurahkan murka-murka dari Bapa semesta lain melewat malaikat-malaikat yang sudah suruh turun, yang sudah kuurapi untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan pertobatan. Saat mereka bersaksi, itu yang berbicara, yang berkata-kata itu adalah malaikat Bapa semesta lain yang memakai tubuh mereka. Jadi rendahkanlah hati kalian, jangan sombong, dan dengarkanlah setiap perkataan, teguran, nasihat dari Bapa semesta lain jelang kedatangan Bapa semesta lain. Sesungguhnya Bapa semesta lain sudah datang, sudah ada, dan orang-orang kudusnya sudah ada di muka bumi ini. Bagi mereka yang percaya hidup dalam roh dan kebenaran firman dari Bapa semesta lain, tetapi banyak yang menolak kebenaran itu. Banyak yang menghujat pekerjaan Roh Kudus. Mereka-mereka yang menghujat pekerjaan Roh Kudus, murkanya menyala-nyala sudah ditunjukkan. Hancur semua di mana-mana.
Jadi jangan salahkan pemerintah, karena itu semua ada turut campur tangan dari Bapakku semesta lain. Supaya apa? Supaya manusia bertobat, tidak angkuh sombong jasmani rohani lagi. Mau pendeta besar, pendeta kecil, orang biasa yang sudah kupakai, yang sudah menyala-nyala kemuliaannya, bercahaya-cahaya, api kemuliaan dari Bapa semesta Elohim, tubuh kemuliaan sudah mulai dinyatakan, tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tetap bertobat. Mau pendeta siapapun itu harus bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari. Tidak ada yang namanya bertobat setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu jadi santapan untuk iblis. Jadi bertobatlah setiap hari. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan remehkan setiap pesan dari Bapa semesta lain lewat siapapun yang kupakai, yang sudah kupilih untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada kalian. Pertahankanlah itu semua. Pertahankanlah sinar kemuliaan dari Bapa semesta lain sudah kuberikan pada kalian. Pertahankanlah pelita itu, mahkota itu. Pertahankanlah apa yang sudah kuberikan dari Bapa semesta lain dalam hidup kalian. Sekalipun kalian tidak sanggup, Bapakku semesta lain yang menguatkan kalian. Karena masih banyak visi misi dari Bapa semesta lain untuk kalian selesaikan selama kalian hidup. Mau dipanggil oleh Bapa semesta lain dalam keadaan mati, kalian juga harus bersiap. Karena kalian tidak tahu kapan waktunya. Tetapi bagi mereka yang hidup melekat dengan Bapa semesta lain, kalau mereka mau mati, akan kuberitahu kepada mereka. Dan pada saat pengangkatan pun akan kuberitahu. Ingat itu. Jangan kalian remehkan pesan-pesan dari Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang sudah kusampaikan kepada kalian. Rugi kalian tidak mau percaya. Karena keselamatan itu adalah masing-masing, tidak berbonceng-bonceng. Walaupun Bapak Ibu kalian pendeta, kalian tidak bisa titip absen seperti mahasiswa-mahasiswa. Aku lihat banyak mahasiswa yang titip absen. Tidak seperti itu. Untuk masuk surga, tidak bisa titip absen. Yang sudah ada namanya di dalam kitab kehidupan itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga. Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya kenal namanya, tetapi kenalilah pribadi Bapakku Yesus Elohim. Secara pribadi, apa yang Bapakku Yesus Elohim inginkan, apa yang ingin Tuhan kehendaki untuk kalian, kenalilah itu secara pribadi, bukan secara nama. Banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus secara nama, tetapi tidak mengenal pribadinya, dan banyak yang menghujat. Tapi ketika mereka sudah kutangkap, sudah kupilih untuk memberitakan Injil, seperti Petrus menjadi penjala manusia, seperti Paulus yang menyampaikan pesan, menyampaikan pertobatannya, menyampaikan semuanya yang kusuruh. Banyak yang tidak percaya itu semua bisa terjadi di akhir zaman ini, karena pengulangan firman itu akan dinyatakan dan sudah terjadi. Tetapi banyak manusia yang tidak mau percaya. Ya sudah, aku sudah memberikan semuanya kepada kalian. Semua itu ada di tangan kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Mau selamat silahkan, mau tidak selamat silahkan. Tapi jangan sia-siakan hidup kalian. Pakailah untuk hormat kemuliaan Bapa semesta lain. Tunjukkanlah kasih, kebaikan hati kalian kepada setiap orang. Walaupun hati kalian sudah disakiti, teruslah berbuat baik kepada mereka. Dan jangan pandang bulu. Dan jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut melakukannya. Ingat itu. Bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Ini saja yang kusampaikan. Ingat kedatangan Bapa semesta lain banyak akan terjadi. Pemulihan, pertobatan, pencurahan Roh Kudus terjadi di mana-mana. Tidak hanya agama Kristen, tetapi agama-agama seberang akan kulawat semuanya. Ingat itu. Bagi mereka yang mau dilawat, bagi mereka yang mau bertobat, akan ada keselamatan bagi mereka. Ingat itu. Jadi ini saja yang kusampaikan kepada kalian. Bertobatlah, rendah hatilah di hadapan Bapa semesta Elohim. Akuilah dosa-dosa kalian setiap hari, setiap saat, setiap detik, mau saat lagi berdoa ataupun tidak lagi berdoa. Jangan hanya berdoa, Tuhan, saya minta maaf atas dosa saya.
Lalu Bapak SAW tanya lagi kepada kalian, apa yang harus aku ampuni anakku? Nah, Bapak SAW mau kalian mengaku dengan mulut kalian dosa-dosa kalian. Mau dosa besar, dosa kecil, itu sama dosa di hadapan Bapak SAW. Jadi itu saja yang kusampaikan pada kalian semua. Bertobatlah, berjaga-jagalah, dan beruspadalah selalu senantiasa. Dan jangan lupa terus memberkati, karena dengan kalian memberkati orang lain, kalian tidak akan menjadi miskin. Justru orang yang berhemat itulah yang akan menjadi miskin. Habiskanlah saja uang kalian untuk apa? Untuk pelayanan. Tidak rugi memberkati orang lain, tidak rugi. Tidak rugi. Selama kalian percaya apa yang sudah kalian baca dalam firman-Ku, pasti akan digenapi. Itu aja yang gue sampaikan kepada kalian semua. Salam cinta kasih dari Bapak SAW yang selalu mencintai, mengasihi manusia di muka bumi ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi itu saja yang disampaikan oleh Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah teguran-teguran firman dari Bapak SAW itu tidak hanya untuk Bapak Ibu, tetapi untuk saya, Mama saya, dan Mama Angel dalam persekutuan doa kami, dan untuk kita semua. Dan kita tetap terus harus bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Persekutuan dengan Allah. Biarlah menjadi kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Maafkan saya kalau ada banyak salah perkataan atau kesalahan-kesalahan apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.